seperti tema yang diminta ya oleh panitia, ini ada tentang gigi ya, ini jarang-jarang nih gitu ya. Selama ini tentang hijrah, tahu nih ada Ikhwan ya, Mas siapa Hidayat dari Jember, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi memanggilnya wabarakatuh. biasanya sahabat ya, sahabat ala Nabi. Eh, Tadi ala Nabi Fams, ala Nabi ala Fams. Nabi Farms. Oh iya, Iya. seperti tema yang diminta ya oleh panitia. Ini ada tentang gigi ya. Ini jarang-jarang nih gitu ya. Selama ini tentang hijrah. Tahu nih ada Ikhwan ya, Mas siapa Hidayat dari Jember, Masya Allah. Judul yang Iya. diberikan ya oleh panitia tentang mengenal gigi ciptaan Allah, Masya Allah ya. Kalau orang-orang mungkin heran gitu, bener tadi pendidikannya kok cuman ngomongin gigi mulut aja yang segini 5 tahun gitu ya. Kalau kita dulu buat bercandaan sama teman-teman yang dokter umum seluruh badan gitu 6 tahun gitu ya. Oh cuma selisih tahun gitu. Ternyata memang kelihatannya cuma segini, tapi untuk satu orang saja lumayan rumit gitu ya. Untuk yang sesama kembar pun juga nggak ada yang sama gitu, Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman juga Bapak Ibu juga tahu gitu ya, seringkali kalau banyak kasus kejadian korban kebakaran dan sebagainya gitu ya, korban bencana alam, banyak identifikasi juga dari gigi ya. Maaf. Kemudian mohon maaf lain YouTube. Iya, lanjut ya. Sekilas aja sedikit mengenai keunikan gigi gitu ya. Kalau banyak orang bilang di bagian tubuh manusia ini jaringan yang paling keras itu mungkin tulang gitu ya. Dan ternyata justru yang paling lebih keras daripada tulang itu justru gigi kita gitu. Makanya seringkali kalau orang tadi jenazah atau apa yang lain sudah rusak, kadang giginya tuh masih utuh gitu kan. Nah, tapi lucu juga gitu ya. Utuh dibilang paling keras, tapi kok gampang bolong ya gitu ya. Memang kalahnya sama asam sih sayangnya gitu ya. Sebenarnya dia termasuk jaringan yang paling keras gitu. Nah, ini kalau sekilas kalau mau tahu susunan anatomi gigi ya. Anatomi gigi itu kalau dibelah anatomi gigi kalau dibelah itu seperti ini gitu ya penampangnya. Ada kalau dibagi kalau dibagi dua itu ada mahkota gigi yang warna putih yang kelihatan ya dari dalam mulut kita, dan ada yang di bawah di dalam tulang, di dalam gusi, itu yang tidak kita lihat itu akar gigi gitu. Tapi kadang kalau kita cara sikat giginya salah, kadang akarnya ngintip tuh. Apa ya ini kok giginya kayak ada bagian yang warna kuning. Nah, akar itu sedikit lebih kuning daripada mahkota gigi. Nah, di dalam mahkota gigi ini ada lapisannya lagi. Ya, yang paling keras ini enamel dibilang tersusun dari mineral itu 96% gitu. Makanya kuat banget kayak helmnya gigi lah ya gitu. Nah, kemudian bagian dentin ini biasanya warnanya agak kuning. Kalau Bapak Ibu masih ngerasain lubang gigi yang kalau ngilunya kalau pas lagi makan aja, kalau pas lagi kena yang asam aja, kena dingin aja, itu biasanya baru sampai dentin tuh. Kalau rangsangannya dihilangkan, udah nggak sakit lagi, berarti masih di dentin. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang enggak, lagi nggak makan, lagi diem, bahkan lagi berbaring, lagi tidur aja udah sakit, nah itu biasanya lubangnya itu udah mencapai pulpa nih, pulpa daerah pembuluh darah dan syarafnya banyak ya di situ. Nah, itu tingkat kedalaman itu yang mempengaruhi gejala nyeri giginya. Nah, gitu. Nah, kalau ada alat ya untuk mengukur kekerasan itu gigi kita itu di skor 5 gitu ya. Cuman beda sedikit sama baja kualitas terbaik itu 6,5.
6,5 mos itu ya, itunya apa satuannya itu. Masya Allah ya, harusnya kuat. Harusnya kuat itu. Nah, ada satu keunikan gigi lagi yang biasanya kita tahu semua di muka bumi ini tunduk ya pada hukum gravitasi gitu. Ada gigi bawah itu yang bisa melawan gravitasi gitu. Kalau ini fakta-fakta unik dulu aja ya. Nah, kenapa bisa begitu? Misalnya ya, gigi kita bagian atas tuh ada yang dicabut gitu. Nah, kalau kita nggak ganti gigi palsu, nanti kiri kanannya itu tetangganya bisa miring, yang gigi bawah tuh bisa naik gitu. Jadi gigi itu selalu bergerak ke arah yang kosong. Sebaliknya juga kalau gigi bawah yang dicabut, dibiarkan kosong aja, nggak diganti gigi, kiri kanannya juga tetangganya miring, atasnya bisa turun gitu. Jadi gigi itu tidak diam ya, gigi itu ibaratnya kayak punya shock breaker. Ini ketika kita makan itu gigi nggak diam, dia agak gini, agak membal gitu ya, karena di sini nih antara gigi dan tulang itu ada sebenarnya kalau dari dekat tuh ada kayak tali-tali yang disebut ligamen periodontal ini nih. Nah, ada tali-tali itu mirip kayak shock breaker ya. Nah, itu gigi sebenarnya makanya agak goyang-goyang. Kalau pasien yang pakai braces itu pakai apa? Orang bilang pakai bevel. Nah, itu kenapa digeser-geser? Nah, itu karena tadi kita masih ada space kosong ya, itu untuk bisa bergeser, muter dan sebagainya. Nah, izin lanjutkan dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, kemudian kita tahu ya ada periode gigi susu, ada periode gigi tetap gitu ya. Jumlahnya beda, kalau susu itu hanya 20 ya, atas 10, bawah 10. Kalau dewasa tumbuh semua bisa sampai 32 gitu. Atau dari 28 sampai 32. Mungkin kalau bercanda sama teman-teman juga, aku evolusinya udah sempurna nih katanya. Sampai yang gigi geraham bungsunya tuh udah nggak ada yang tumbuh, nggak ada benihnya lagi, jadi cuma 28 gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Dan Dokter. Iya. Kita kan tadi gigi itu 32 ya? Iya, kita yang tuh dewasa. juga 32 orang loh yang hadir di sini. Jadi kayak bisa dinamain satu-satu. Boleh. Siapa jadi taring satu? Nggak canda-canda dokter. Abis jumlahnya kok pas ya. Iya. Itu kan kita membaca ini ya, ayat Allah kan ada di alam ini juga. Ya Allah. Oke, baik. Yeah. Oh, jadi dari 28 sampai 32. Ya, jadi nggak selalu ya? Nggak selalu. Gitu. Terutama gigi geraham bungsu ya, yang terakhir yang tumbuhnya di usia 20 sampai 30 tahun. Nah, itu ada yang akhir-akhir ini ya, yang benihnya itu nggak ada bahkan sama sekali. Saya pribadi itu hanya 3 benih gigi bungsunya, berarti mungkin cuma 31, nggak nyampe 32 gitu. Iya, kalau mau penasaran bisa foto ronsen, namanya panoramik. Gitu ya. Iya, kalau penasaran nih gitu, tumbuh nggak ya gitu ya. Nah, ini iya, Masya Allah, silakan lanjut dong. Iya, nggak apa-apa, nanti kalau ada yang bingung juga langsung di itu juga boleh ya, silakan. Santai aja kan ini yang Mbak, ya nggak yang gimana banget ya. Ini kemudian kalau kadang orang suka bilang, Dok, kenapa ya kok gigi saya nih gampang banget bolongnya ya? Saya harus makan apa ya, Dok? Kalsium, vitamin, apa gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya sih pembentukan benih gigi susu sama tetap itu waktu di kandungan gitu. Jadi ibu-ibu muda yang lagi promil gitu ya, penting banget memperhatikan nutrisinya saat hamil sebenarnya. Karena jangan salah, gigi tetap itu juga termasuk benihnya itu dibentuk waktu di dalam kandungan gitu. Jadi ya waktu sudah lahir ya tinggal nunggu waktunya tumbuh aja gitu. Apa yang kita asup, nutrisi yang kita asup waktu hamil itu nanti akan terpancar saat gigi ini dilahirkan. Walaupun nanti setelah lahir kita ada namanya topik memberikan fluoride ya, aplikasi fluoride ke gigi ya, atau pakai sikat gigi, pasta gigi yang mengandung ini itu sebenarnya kurang bermakna sih dibandingkan dengan tadi waktu saat proses pembentukan. Tapi daripada enggak ya enggak ada salahnya juga. Nah, ini kalau
ibu-ibu nih biasanya lebih memperhatikan, biasanya tumbuh tuh selalu dari rahang bawah dulu ya, depan gitu. Anak-anak kan di 6 sampai 9 bulan itu di gigi susu yang seri rahang bawah, kemudian nanti baru ke atasnya, kemudian ke bawahnya lagi sampingnya dan iya. Sebentar ya. Nah, sorry. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Nah, kadang ya orang tua kadang berpikir bahwa masih gigi susu ini kalau ada yang bolong biarin aja, nanti toh ada gantinya lagi gitu ya. Sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Allah selalu ciptakan segala sesuatu tuh ada sebabnya gitu ya, ada tujuannya kayak gitu. Nah, gigi susu ini gitu, walaupun nanti dia ada gantinya, nggak boleh sepelekan lah gitu ya, kebersihannya, kesehatannya, karena dia punya fungsi untuk kayak guide ya, sebagai guidance-nya untuk nanti tumbuh gigi tetap gitu, gigi orang dewasa. Kalau misalnya kecepatan rusak gitu ya, belum waktunya rusak, sudah rusak gitu, kadang dan terpaksa harus dicabut, kadang gigi barunya itu yang dewasa bingung gitu, aduh aku mau tumbuh kemana nih gitu ya, jadi makanya dia bisa jadi berantakan, kadang maju sedikit, mundur sedikit, karena nggak ada guidance-nya gitu. Jadi walaupun kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang menemukan gigi susu anaknya itu bolong gitu, jangan dibiarkan gitu, nanti aja toh masih susu gitu ya, sebaiknya sih dirawat, ditambal gitu. Karena tadi supaya nanti untuk persiapan gigi tetapnya bisa tumbuh di tempat yang tepat dan bagus gitu ya. Kadang kalau kita gigi susunya itu infeksi, misalnya bernanah dan sebagainya, benih gigi baru itu yang dewasa tuh nggak mau tumbuh deket gigi yang infeksi. Jadi dia agak minggir dikit dan sebagainya. Makanya kadang kok waktu susu giginya rapi ya gitu, tapi pas giginya dewasa giginya sekarang berantakan, Dok, waktu susu mah rapi banget ini anak saya gitu. Sering banget ya ceritanya kayak gitu ya, karena tadi antara lain seperti itu. Gigi dewasa juga ganti-ganti ada urutannya ya. Nah, yang suka ke orang suka ke lewat gitu ya, miss gitu, biasanya ibu-ibu pikir, oh iya kalau gigi susu yang pertama tumbuh itu depan, nah gigi dewasa juga nunggu ini ganti gitu ya. Padahal kalau gigi dewasa yang pertama tumbuh itu di belakangnya gigi terakhir gigi susu. Jadi geraham kalau dihitung ini gigi yang pertama, gigi seri yang besar ini gigi pertama, gigi seri kedua itu nomor 2, taring nomor 3, nah 4, 5, 6, nah gigi ke-6 itu yang setelah ini kan kalau susu 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu setiap satu regio kita bilangnya satu sisi itu 5, nah gigi ke-6 di belakangnya gigi susu, itu justru gigi pertama dewasa yang tumbuh sebelum gigi seri depan ini kita tanggal ya, copot gitu. Nah, suka orang kira itu susu masih. Jadi, nah karena dia pertama kali tumbuh gitu ya, mudah banget tuh sering saya temukan masih umur 8 tahun, 10 tahun tapi sudah bolong gitu. Sudah karies gitu. Sayang banget, bahkan ada yang sudah harus dicabut. Kebayang itu nggak ada gantinya lagi gitu ya. Karena Dok, saya kira itu gigi susu gitu kan. Iya, sayangnya itu justru gigi dewasa yang pertama dulu yang tumbuh, baru kemudian gigi depannya ganti. Jadi kalau kita menemukan gigi anaknya sudah ganti dewasa yang serinya, nah jangan lupa suruh sikat gigi sampai ujung banget ya, karena itu sudah gigi permanen dan nggak ada gantinya lagi. Kalau sampai rusak dicabut harus ya udah harus sampai ompong sampai nanti, kecuali sampai diganti gigi tiruan gitu. Sampai situ dulu mungkin yang gigi ya. Nah, masalahan di gigi anak yang paling sering kita jumpai, yang paling kiri atas ini namanya nursing bottle karies. Jadi karies atau lubang gigi akibat minum susu botol gitu ya. Kalau malam mau tidur sambil ngedot gitu ya. Ciri khasnya kelihatan ya, yang rusak hanya gigi atas aja karena dia tergenang susunya ya yang manis itu.